Bung Ropan, ini kan permintaan netizen ini. Coba memperbandingkan formasi ketika kita seri melawan Bahrain di kandangnya Bahrain dengan yang akan datang dengan pelatih yang berbeda. Ya kan? Kalau dulu kita sukses karena kita formasinya 3-4-3 kan, Bung? Ya. Ala STY kan? Ala STY. Dengan 3-4-3 kan? 4 di tengah itu siapa, Bung? Kalau 3 tuh Hafner, Itses sama Rido waktu itu. Ada, kalau nggak salah Mesilgers main kalau nggak salah waktu itu. Iya, Mesilgers? Iya, Mesilgers main, ada Sandi kan juga yang bermain waktu itu. Di belakang kan? Sandi ikut bermain. Hilgers main waktu itu. Hilgers main, karena dia baru pertama diambil sumpah kan. Iya. Kemudian dia bisa datang. Cuma kan agak berbeda memang apa yang dilakukan STY pada saat itu dengan sekarang kombinasi seperti ini. Benar. Karena kan Bahrain berbeda juga, Bo. Ya. Bisa berbeda juga datang ini. Mereka datang dengan posisi yang lain. Sama seperti lawan Australia kemarin. Kan berbeda dengan ketika bermain di Jakarta. Australia berubah. Nggak ada Sirkati, nggak ada Soutar, sama bahkan Godwin main di babak kedua. Iya. Gus Yengi yang kita pikir main babak pertama nggak main. Nggak main. Adam Taggart yang main. Jadi berubah sama kecuali Jack Irvine sama Aiden O'Neil. Nah sekarang bagaimana melawan Bahrain? Yang kita jaga harus jaga Ali Madan sama Mahrun. Dua ini yang berbahaya. Ali Madan. Iya betul. Kalau enggak, sulit bagi kita kalau kita biarkan mereka. Iya. Ya kan? Kita tidak memberikan, jangan kasih ruang sama sekali. 3 gelandang di belakang penyerang itu berbahaya. Tiga-tiganya berbahaya. Tiga-tiga berbahaya gitu. Makanya saya ulang-ulang, gelandang tolong jangan seperti kemarin lagi. Tom Haye itu harus kerja keras, dia nggak boleh. Tugas dia hanya main tenang yang untuk passing ke depan ke oleh Romeni. Jadi Bung Ropan mengusulkan ada Pelupesi dan Ivar Jenner di situ. Itu kuat kalau bermain dengan itu kuat kan. Jadi double pivot dong berarti situ ya. Iya. Karena kalau dari main dengan 4 katakan di belakang juga kan bisa ada 2 double pivot yang bisa terjadi. Kalau bermain dengan 3, misalnya Hafner bermain Rido dan Hafner bisa ada jadi bagus, bisa ada 5. Kevin Dix bisa didorong lebih ke kanan, ya kan, dan Verdong ke kiri untuk mendampingi 3 gelandang akan jadi kuat. Ragnar bersama dengan Ole di depan. Jadi bagus dengan 3-5-2 misalnya kalau mau berubah modifikasi untuk berubah dari formasi yang ada. Makanya saya bilang jangan salah taktik dan pola ini yang kita akan lihat seperti apa yang dia tampil. Tiba-tiba kita kejutan lagi, si A main, si B main yang di luar dugaan. Pusing juga kayak kemarin kan. Mas Bu, 3-4-3 ala STY itu dia defensif atau justru lebih ofensif? Kalau dilihat dari formasinya itu kan dia banyak bertahan. Ketika dia bertahan dia pakai 5. Pakai 5 di belakang. Pakai 5 di belakang, ya kan? Itu. Tapi kalau pakai menyerang dia gantian tuh sayapnya. Antara wingback kanan sama wingback kiri itu koordinasi dengan sayap kanan dengan sayap kiri. Nah, gitu. Kan itu. Bisa juga yang dari wingback kanan tuh dia bisa ke tengah. Dia bisa masuk ke tengah. Bisa masuk ke tengah. Kan gitu. Tinggal situasinya seperti apa. Itu dilakukan oleh Verdong ya, Bung ya? Ya, kan Verdong gitu. sering melakukan itu. Ke tengah. Nah, sama kayak biasanya kalau di kiri itu si Arhan itu. Dia otomatis kalau ada cross dari samping, dia ke tengah. Gitu kan. Dia bisa scoring di situ. Karena sistemnya seperti itu. Jadi gantian antara sayap kanan dan sayap kiri ada 2. Tapi kalau biasanya rata-rata kalau di luar itu dia pakai 4-3-3. Biasanya kan gitu. 4 di belakang, 3 di tengah, 3 di depan. Tapi rata-rata hampir semuanya di depan tuh pasti ada 3. Jarang ada 2. Karena nanti kalau kita bertahan meninggalkan 1 striker. Wah, ini kan seperti itu. Beda dengan Bahrain yang lebih menempatkan 1 pemain di depan begitu ya. Sebagai target man-nya. Nah, kalau Kluivert menurut Mas Bud melawan Bahrain hari Selasa, seperti apa skema dan polanya, Bu? Kalau bisa juga 3-4-3, bisa juga 4-3-3 yang saya rasa. Karena dia butuh di depan tuh pasti ada 3. Nah, Bung Ropan tadi mengatakan harus kuat di tengah. Berarti menempatkan Pelupesi dan juga Ivar Jenner bisa juga untuk membackup Tom Haye. Kalau 4-3-3 di apa namanya? Di tengah itu ada ditaruh 2 holder, 1 gelandang serang. Sayapnya tetap itu. Kanan kirinya tetap 4 nanti. Lebih balance ya, Bung Ropan ya kalau begitu gitu. ya. Bisa juga seperti itu. Karena yang saya lihat Kluivert kan mantan penyerang nih. Otomatis ya itu tadi. Otomatis penyerangnya kan akan didalukan. Jangan sampai nanti istilahnya bumerang buat dia nih, buat kita. Buat Indonesia ketika itu nanti. Makanya saya bilang ketika kita main jangan sampai kayak kemarin. Kita tahu-tahu habis itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih baik kita istilahnya
bertahan dulu baru kita menyerang daripada kita menyerang dulu baru bertahan. Itu. Build up. Ya, Ada build up dari bawah. Lebih ya? enak ya. Jadi lebih kita istilahnya kalau kita diserang itu kalau kita sudah bertahannya kita sudah siap untuk menyerang Untuk gampang. meng-counter lebih ini. Itu daripada kita menyerang dulu siap, kita bertahannya kurang siap. Gitu. Dan itu yang gitu. dipakai oleh STY sebelumnya yang lebih pragmatis bermain. Ya, kan? lebih pragmatis bermain waktu Ya. itu. Karena bagi STY kan dia nggak peduli, yang penting hasil. Poin benar. yang dia Ya, inginkan benar. waktu itu. Iya, ada benarnya itu. Oh iya, ada benarnya. Orang mau bilang apapun, mau bertahan, mau parkir bus, maupun tapi kita berhasil. Dan Ya. bahkan hampir menang melawan Bahrain kan. Ya. Belum ada kejadian itu Betul, di menit-menit akhir. betul. Jadi sebenarnya seperti itu juga oke. Cuma kan berbeda kan filosofi bermain dengan Kluivert sekarang Ya, sudah berbeda. itu. Kluivert lebih ingin terbuka bermain. Nah, kita- tapi ada resiko yang bisa terjadi di situ. Benar. Ini artinya resiko. netizen, penggemar sepak bola harus memahami itu betul. Iya. Iya. Bahwa ini yang ngeracik, yang masak ini beda. Iya, siapa yang racik gitu kan? Iya. Beda. Otomatis kayak kemarin. Orang lihat dari materi kemarin nggak mungkin kalah 5-1 kan begitu. Iya. Benar nggak? Iya. Dengan materi yang kemarin. Kalau saya lihat kemarin, wah ini pasti akan menyerang ini. Bener menyerang, tapi kita bertahan kocar-kacir. Gitu loh. Menyerang bener. Cuman ketika kita bertahan, kocar-kacir kemana-mana. Berapa kali itu? Ada satu kesempatan, 1 lawan 1 dengan kiper. Itu kalau susah, sepak bola nggak boleh seperti itu. Kan gitu. Itu harus diantisipasi. Oke, Bung Ropan sekarang posisi di klasmen nih. Ya. Ya kan? Kita agak bersyukur Ya. di Jepang mereka kalah 2-0. Berarti ada gol kedua sehingga Ya. mereka ditempatkan tetap di posisi Kelima. Iya. Sebenarnya sama-sama min 7 kan? Min 7. Cuma Bahrain itu memasukkan 5, kemasukan 12. Ya kan? Kita memasukkan 7, lebih banyak memasukkan dibandingkan Bahrain. Iya. Tapi kemasukan 14. 14. Jadi sama-sama 7. Iya. Kalau Cina kan minnya ada 11 karena mereka kalah 1-0. Iya. Jadi kita bersyukur kemarin begini, di saat kita kalah dengan 5 gol telak melawan Australia, Bahrain kalah 2-0. Cina kalah 1-0. Sehingga posisi kita masih di atas, tapi kan tetap masih rawan. Makanya pertandingan dengan Bahrain itu menjadi pertandingan perang yang sesungguhnya. Iya. Karena dua-dua ini kan ingin mengamankan posisi keempat. Ya. Posisi keempat yang ini kalau bisa dilihat kan di sini. Karena posisi 2-3 ini bisa saja Arab dan Australia Benar. ya akan dapat. Kita, Cina dan Bahrain bertarung di posisi ini. Sehingga kalau kita menang, peluang untuk bisa ada di keempat paling tidak itu terbuka untuk masuk ke round keempat kan. Lewat jalur playoff. Jadi Bung Ropan ini mengatakan bahwa untuk masuk otomatis posisi kedua berat. Berat, susah. Karena begini, beratnya. Kalau Australia menang melawan Cina, selesai, mereka ada di atas. Sekarang 10 poin, 13. Akan sulit untuk dikejar. Australia melawan Cina bermain di Main di Cina. Oke. Ya kan? Kecuali Cina membuat kejutan, Cina hajar Australia. Rame lagi, kita pukul Bahrain. Jadi pertandingan itu agak bagus. Memang grup ini grup Grup yang Ya. enak. Karena Arab Saudi walaupun menang kemarin, Ya. mereka akan ke Jepang. Ya. Nah, walaupun Jepang sudah lolos, Jepang kan negara pertama yang dari Asia yang Iya, lolos. iya. Bahkan ada 4 negara setelah tuan rumah 3 tuh Amerika, Kanada, Meksiko, Jepang sekarang. ya. Nah, kalau Jepang main fight besok dan hajar Arab Saudi, kemudian terjadi kejutan lagi, Cina hajar Australia, Australia. kita pukul Bahrain, rame di situ. Lama di pertandingan terakhir. Rame di pertandingan terakhir. Karena kita poinnya akan sama kan dengan Arab kan, karena Arab kalah lawan Jepang, selisih 1 lagi dengan Australia. Berarti rame di pertandingan kita melawan Jepang di Jepang. Sama Cina. Sama malah. Cina dong. Sama Kita Cina. kan lawan Sama Cina. Cina. Sama Cina di GBK. Sama Cina. Di Nah, kalau kita GBK. menang lawan di GBK lebih Ya. enak. Kemudian Jepang juga bermain fight, Jepang hajar juga Australia. Australia, ya. Nah, rame karena ya Arab Saudi akan ke Bahrain. Rame lagi itu. Rame juga Bahrain itu. kan tahan imbang mereka. Iya, benar. Iya. Jadi kalau mereka imbang juga di sana, peluang kita bisa terbuka. Jadi masih ada, walaupun itu Iya. agak berat memang. Sedikit. Sedikit agak terbuka. Asalkan kita memanfaatkan yang paling penting ada pertandingan lawan Bahrain. Benar. Kita manfaatkan yang Kita mau depan ini. bicara banyak di sini kalau kalah lawan Bahrain Ya, sudah selesai. selesai. Gitu. Atau kita bermain imbang, ya susah Susah. bagi kita. Mas Bud, kalau lihat foto para pemain pulang ke Jakarta di pesawat, kan mereka sepertinya udah recovery nih, senyum ya, Sudah move on lah. gitu, sudah move on ya. Karena sakit sekali, 5 gol tuh sakit itu. Anda sebagai pemain kan, Pasti. bayangkan Pasti sakit. ke tempat orang, Iya. kebobolan 5 gol, pulang, Pertandingan mau bertanding penting, lagi. iya. Nah, bagi pemain, ya kita nggak tahu ya, pemain Iya. profesional pasti Benar. bisa. Tapi pengalaman Anda seperti apa untuk mengembalikan mental loh? Iya, jadi emang salah satunya kita harus melupakan pertandingan yang terakhir itu, karena emang pertandingan ke depan ini pertandingan yang krusial menurut kita, Krusial. krusial Betul. banget. Nah itu kita harus
harus kita lupakan. Mau nggak mau, bagaimanapun caranya kita harus lupakan pertandingan itu. Terus kita untuk biar percaya diri, timbul lagi percaya diri kita harus selalu mengingat apa yang selalu kita bikin sukses ketika kita bermain sepak bola. Nah, supaya kita lebih timbul percaya diri lagi. Tapi kalau yang kita ingat-ingat yang kita kalah, itu nanti akan ngedrop lagi. Jadi itu salah satunya. Itu trik Itu, ataupun triknya. resep Ya. yang Memang nggak bisa untuk orang lain, susah. Untuk mungkin orang lain hanya untuk ngasih tahu motivasi iya. doang. Tapi yang merasakan Iya, makanya timbulnya dari kita sendiri, caranya bagaimana. Kalau saya biasanya kayak gitu. Ya kita ingat-ingat ketika kita main sama apa, kita menang, kita ingat-ingat apa yang membuat kita menang, istilahnya cara bagaimana kita ngelewatin orang, kita ingat-ingat kayak gitulah. Yang sukses-sukses lah kita ingat gitu. waduh, semoga Bung Ropan, kita mesti lupakan, netizen harus melupakan polemik yang Udah, sekarang nggak usah lah, berkembang. nggak usah berpolemik. Kita dukung saja tim nasional sekarang ya. Kita Saya pikir itu kan. Kita dukung saja sekarang Ya kan? nasional. Iya. Sekarang kita satu tujuan, kita dukung timnas lawan Bahrain, kita menang. Iya. Ya kan? Harapan kita harus begitu. Iya dong. Pilihan cuma satu, menang. Iya. Ya. Gitu. Oke, mari kita dukung, tidak ada perpecahan di kalangan penggemar sepak bola. Ya. Satu hati kita dukung timnas. Ya. Untuk hari Selasa penuhi GBK bikin seperti kita lawan Arab Saudi. Nah, itu kan? dia. Iya, Bulan betul. lalu kita masih ingat. Betul. Thank you Mas Bud. Ya. Thank you Ya, Bung Ropan. sama-sama. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Kita akan berjumpa lagi minggu depan.